gitu. Sebetulnya bisa, siapa saja bisa memberikan. Cuman memang tidak, sekali lagi saya ingatkan, tidak diberikan langsung kepada individu, tetapi untuk tenaga kesehatan. Kita sebetulnya udah punya kanal, ya, kanal yang terintegrasi dengan KPK, gitu ya. Harusnya pemberi itu melaporkan sudah memberikan apa, dukungan apa kepada rumah sakit ini, dan penerimanya juga harusnya juga melaporkan. Gitu. Selama ini kan sponsorship yang ada itu tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Dia lagi. Sementara yang kami lakukan tahun lalu adalah memberikan teguran kepada orang-orang yang kebetulan ASN-nya Kemenkes. Oke. Kita beri sanksi pada mereka dan kita lakukan pembinaan. Karena ini sudah menyentuh masuk ke rekening pribadi bersangkutan. Halo Healthies, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini bersama saya Yure Aurelia. Nah Healthies, belakangan ini tuh sedang ramai diperbincangkan di sosial media ya, polemik terkait pemberian sponsorship bagi tenaga kesehatan. Nah sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai tenaga kesehatan mendapatkan sponsor dari pihak-pihak swasta? Nah daripada bingung sendiri, berasumsi sendiri, kita kali ini sudah mendatangkan langsung ya narasumber. Ada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, ada Ibu Murti Utami, atau kita sering panggilnya Bu Ami ya. Boleh, apa kabar Mbak Yuri? Saya luar biasa, gimana kabarnya Bu Ami? Alhamdulillah. Sibuk apa Bu belakangan? Oh banyak. Enggak sih, lumayan. Lumayan ya Lumayan Bu ya. sibuk. Nah kemarin nih lagi rame Bu terkait pemberian sponsorship ya bagi tenaga kesehatan gitu, dan wah beritanya banyak banget digoreng sana sini. Nah untuk itu kita pengen tahu dari sudut pandang Bu Ami nih, atau mungkin memberikan ya biar lurus lagi beritanya gitu. Sebenarnya pemberian sponsorship bagi tenaga kesehatan tuh apa sih Bu? Secara pengertian, kemudian juga yang dimaksud itu seperti apa gitu? Jadi sponsorship itu sebetulnya memberikan dukungan ya, namanya juga sponsor gitu ya, memberikan dukungan kepada institusi gitu ya, pada individu. Kalau yang diatur di Permenkes nomor 58 tahun 2016 itu pemberian kepada individu institusi untuk peningkatan kapasitas tenaganya dan institusinya, supaya lebih baik, lebih profesional gitu ya, gitu. Sebetulnya itu yang diatur di dalam Permenkes 58. Jadi supporting gitu. Berarti sudah ada undang-undang jelasnya. Ada aturannya tahun 2016. Memang saat itu seingat saya KPK itu waktu itu membuat atau melakukan kajian terhadap sponsorship ini. Ya di awal-awal 2014 mungkin ya. Terus ternyata banyak sebetulnya industri farmasi atau industri alat atau industri kesehatan lah kita sebut ya. Industri kesehatan itu memberikan supportnya, dukungannya langsung ke perorangan. Gitu. Nah kalau memberikan perorangan kan artinya menerima gratifikasi tuh, gitu kan. Nah akhirnya mereka bikin kajian mana-mana saja, terus tenaganya seperti apa, yang menerima bentuknya bagaimana, akhirnya meminta Kemenkes untuk membuat peraturan. Makanya keluarlah aturan ini, peraturan nomor 58 tahun 2016. Jadi itu sebetulnya cikal bakal dari teman-teman KPK saat itu memberikan rekomendasi kepada kita, ini kayaknya mesti diatur. Gitu. Intinya bukan tidak boleh. Selama ini buat kepentingan institusi pelayanan boleh, gitu ya. Artinya gini, misalnya satu industri kesehatan gitu ya, menerima sponsorship, akan memberikan sponsorship kepada fasilitas. Harusnya ngasihnya ke fasilitas, nggak boleh ngasih ke individu, nggak boleh ngasih ke itu nggak boleh. Perorangan nggak boleh ya Bu ya. Itu harus ditujukan kepada fasilitas itu. Ini loh, saya mau kasih ke fasilitas ini supaya ini ada seminar, ini baik diikuti oleh rumah sakit, tenaga rumah sakit ini supaya kompetensi mereka bisa lebih baik.
Nah itu, jadi dari rumah sakit itu yang nanti menetapkan siapa yang harus berangkat, siapa yang akan ikut seminar tersebut, gitu loh, seperti itu. Jadi itu bentuk sponsorship yang diatur di Permenkes 58, memang ini baru mengatur tentang supporting dukungan untuk peningkatan kapasitas. Harusnya memang dengan kemajuan kondisi saat ini, kita memang kesehatan tidak bisa hanya dipegang oleh pemerintah. Masyarakat, berbagai industri itu harusnya terlibat, stakeholders terlibat, ya. Nah, Permenkes ini memang perlu kita harus revisi, kita harus kaji lagi, kita revisi, perbaiki, karena tidak hanya untuk tenaga kesehatan. Seperti apa bentuknya, batasannya kayak apa, jadi kayaknya ini mesti kita harus revise. Nah, kami nanti berkolaborasi dengan teman-teman KPK lagi. Nah itu dan sudah diatur dengan jelas ya Bu ya, sebenarnya batasan-batasannya, kemudian bolehnya tuh seperti apa, itu nih healthy semuanya. Nah lantas tujuan utama dari pemberian sponsorship bagi tenaga kesehatan ini sebenarnya apa sih Bu? Apakah peningkatan tadi pengetahuan saja atau sebenarnya ada yang lainnya? Sponsorship ini kan mereka berikan dalam bentuk fasilitas ya. Artinya misalnya ada seminar di luar negeri gitu kan, harusnya industri kesehatan ini menyampaikan kepada rumah sakit gitu ya, bahwa nih ada seminar bagus. Nah harusnya rumah sakit itu yang menetapkan siapa yang harus berangkat. Jadi nanti akomodasinya, hotelnya, untuk ikut seminar, fee seminar itu nanti dari teman-teman industri ini yang menyiapkan. Selama orang ini akan nantinya mendapatkan kompetensi tambahan dari seminar itu, mereka harus contribute ke rumah sakit tersebut. Nantinya dong, nggak boleh terus buat sendiri. Ini harus dikembalikan lagi kemampuannya ke rumah sakit gitu. Ke pelayanan. Ibarat sponsorship kita mengadakan event ya Bu ya, ada timbal balik yang diberikan gitu. Event agak beda ya, event memang agak beda, itu adalah kontribusi mereka, tapi sekali lagi memang kontribusinya tidak boleh dalam bentuk uang. Jadi bentuk pengabdian. Dan tidak boleh juga diberikan langsung ke institusi, ke individu di situ, nggak boleh ke individu. Jadi dalam bentuk pengabdian mungkin ya Bu ya, jasa yang diberikan. Atau keikutsertaan dalam misalnya bakti sosial gitu. Nah itu boleh kalau mau event itu terlibat dalam bakti sosial, tapi bukan untuk diberikan kepada individu-individu, terutama ASN ya. Berarti semakin jelas lah batasan-batasannya. Kemudian untuk yang boleh memberikan sponsorship ini, itu siapa saja? Yang boleh tuh sebetulnya siapa aja sih boleh. Tidak harus dari industri kesehatan, gitu ya. Misalnya ada filantropis gitu ya. Ada misalnya ada orang kaya gitu ya, bingung mau menyalurkan kekayaannya tapi mau memberikan sesuatu kepada negara atau sesuatu kepada pemerintah gitu. Sebetulnya bisa, siapa saja bisa memberikan. Cuman memang tidak, sekali lagi saya ingatkan, tidak diberikan langsung kepada individu, tetapi untuk tenaga kesehatan melalui institusi. Memang sekarang yang diatur di Permenkes 58 baru ke institusi tenaganya, ke tenaga ya. Nah ini mungkin akan kita perluas ya. Jadi misalnya apabila ada orang kaya, saya mau ngasih ke rumah sakit A nih, rumah sakit pemerintah, tapi saya mau bikinin wing khusus untuk lansia atau wing khusus untuk anak gitu dengan uangnya. Menurut saya sih boleh, karena kesehatan itu menjadi tanggung jawab semua. Betul. Tapi memang harus diatur seperti apa ya, karena semua itu kan harus masuk dalam aset negara nantinya, walaupun itu diberikan kepada institusi gitu. Berarti nanti akan mungkin digodok. Kita harus perbaiki itu semua aturannya, karena peraturan ini kan baru hanya ke individu ya. Nah, terkait pelatihan-pelatihan yang tadi sempat disebutkan Bu, itu untuk pemberian sponsorship ini apakah tadi berupa pelatihan tadi atau workshop atau mungkin kita kan ada short course dan sebagainya, itu bagaimana Bu? Biasanya yang
sementara saya dapat laporan adalah seminar ya. Seminar, oke. Pelatihan yang cukup panjang biasanya enggak. Biasanya kalau pelatihan yang cukup panjang biasanya lebih kepada donor-donor yang terus mereka nanti berikannya langsung ke pemerintah. Tetapi ada juga sih misalnya kerjasama, tapi itu kan udah dipayungi oleh kerjasama ya. Ada MOU. Nah, jadi menurut saya kalau itu sih enggak, memang sudah ada payung hukumnya. Tetapi kalau biasanya untuk individu nggak mungkin lah mereka ada pelatihan 10 hari, 2 minggu gitu, kayaknya nggak mungkin. Biasanya seminar 2-3 hari. Nah lantas Bu, untuk prinsip yang mungkin harus dipegang ya dari untuk penerima beasiswa atau pemberi beasiswa, ini apa Bu, agar tidak menimbulkan mungkin yang seperti berita-berita sekarang ya, jadi isu gratifikasi dan sebagainya. Nah, the problem is itu adalah laporan, keterbukaannya nggak ada. Ya. Harusnya pemberi itu juga melaporkan. Kita sebenarnya udah punya kanal, ya, kanal yang terintegrasi dengan KPK, gitu ya. Harusnya pemberi itu melaporkan sudah memberikan apa, dukungan apa kepada rumah sakit ini, dan penerimanya juga harusnya juga melaporkan, gitu. Nah, kita pernah melakukan evaluasi bersama KPK, gitu ya. Biasanya ya industri-industri yang kredibel, yang artinya industri yang diawasi oleh sebuah badan hukum akuntan publik, mereka kan tata kelola keuangannya sangat profesional ya. Biasanya mereka melaporkan tuh. Tapi juga ada industri yang nggak lapor gitu loh. Kemudian ini juga Bu yang mungkin dijadikan suatu kekhawatiran ya, selain tadi isu gratifikasi, bahwasanya mungkin pemberian sponsorship ini bisa mengganggu independensi dari tenaga kesehatan. Nah, gimana Bu cara untuk membuat? Iya, betul. Karena misalnya contoh industri farmasi gitu kan. Ya kalau misalnya kita sering dapat atau kita menerima sponsorship secara pribadi gitu ya, tidak melalui institusi, dan kebetulan industri ini ngasih ke saya aja, karena saya rajin meresepkan sebuah obat gitu ya, yang memang ada industri ini. Itu kan konflik. Sebuah konflik kepentingan, saya meresepkan supaya saya nanti suatu hari kalau saya seminar saya akan dibayarin dia. Gitu kan gampangnya ya. Benar. Kayak gitu. Jadi emang sekali lagi kalau ini dibangun terbuka, si pemberi sponsorship melaporkan akan memberikan apa kepada rumah sakit gitu ya, gitu, terus dilaporkan terbuka di website Kemenkes maupun KPK, rasanya kan nggak ada yang harus ditutupi gitu ya. Betul. Terus rumah sakit juga kan mau nunjuk siapa itu juga dilaporkan dalam website itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau itu semua terbuka. Asalkan ada keterbukaan tadi ya Bu ya, bisa lebih jelas penilaiannya dan sebagainya, dan juga tidak akan mempengaruhi independensi dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Tapi Bu, dengan isu yang beredar nih kan banyak banget beritanya, kemudian menggoreng, banyak lah pokoknya. Nah, itu kan terkait laporan dan data dari PPATK kalau tidak salah. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Ami sendiri ini, melihat berita tersebut, data yang terpanjang, kemudian juga dengan adanya, ini kan sudah ada ya sebenarnya landasan hukum yang jelas terkait pemberian sponsorship. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah lantas sebenarnya itu nggak apa-apa, kemarin tuh hanya nggak ada keterbukaan aja gitu. Nah, kayak kami di Kementerian Kesehatan, kalau kami kan nggak bisa megang swasta ya. Memberikan punishment swasta, mestinya sih bisa, cuman aturannya memang belum ada aja di dalam, belum disupport gitu. Tapi kalau yang nerima itu kebetulan ASN Kemenkes atau bukan orang Kementerian Kesehatan aja, tapi kerja di fasilitas, kami tegur, kami berikan sanksi untuk itu, gitu loh. Jadi itu ada punishment yang harus mereka lalui karena mereka tidak melaporkan menerima tersebut. Gitu. Nah, dan kami tegur kalau misalnya rumah sakit itu juga menerima dalam rangka apa gitu, itu menjadi pembinaan dari dirjennya, dari pimpinannya kepada UPT-nya.
Okay. Dan memang sosialisasi ini penting sekali, sponsorship itu harus dilakukan terus-menerus ya, supaya mereka mengerti sebetulnya bahwa ada hal-hal yang do and don'ts yang mereka lakukan. Oke, nah itu ya healthy semuanya. Jadi sebenarnya kalau selama ada tadi pelaporan yang jelas ya Bu ya, kemudian juga saling terbuka saja, itu sebenarnya lebih enak kok dan sudah ada payung hukumnya ya terkait sponsor. Memang diatur kok di itu. Cuma memang di Permenkes itu tidak mengatur berapa rupiah sih yang boleh diterima. Nah itu yang jadi evaluasi dari teman-teman KPK. Gitu, harusnya ada standarnya, ada biayanya, ada range-nya gitu ya. Nah itu apakah misalnya yang pergi ke luar negeri seminar harus bisnis kelas kah? Apakah hotelnya harus bintang 5 kah? Nah itu teman-teman KPK minta kita mengatur lebih detail supaya bisa lebih jelas standarnya, nggak berlebihan. Jangan sampai yang ikut seminar ini yang satu bawa istri dan keluarga, yang ini enggak, kan gitu kan. Nah itu kan jadi bias, makanya harus diatur, harusnya lebih jelas. Kami akan perbaiki si Permenkes ini. Baik, nah kita tunggu saja ya Bu ya, ada godokan baru nih sehingga nanti mungkin jelas batasan-batasannya. Nah mungkin itu juga yang menjadi masih abu-abu ya Bu, di mana membedakan ini sponsorship dan juga gratifikasi. Selain mungkin nggak boleh diberikan pada individu. Nah untuk range-nya ini juga yang membuat itu masih terus membedakannya gitu Bu, untuk ini sponsorship nih dan ini gratifikasi nih gitu. Beda ya. Jadi teman-teman PPATK juga menyampaikan gitu, ada beberapa transaksi industri farmasi memberikan informasi kepada Menkes, pada kami, itu ada transaksi industri farmasi kepada individu dokter-dokter. Gitu ya. Nah, ini kan sangat nampak ke individu, bukan ke institusinya, gitu ya. Berarti obat-obat ini ternyata range keuntungan perusahaannya besar ya. Nah, kan maksud saya ini udah nggak baik ya, gitu. Nah, jadi kita juga nanti melakukan kajian-kajian terhadap obat-obatan, kemudian kajian terhadap harga obat, seperti apa gitu ya. Sehingga jangan sampai ada individu-individu atau industri-industri ini bermain tidak baik gitu ya. Itu. Sekali lagi emang salah prosedur yang mereka lakukan gitu. Tapi saya yakin ini juga karena peraturan-peraturan yang kita keluarkan kurang jelas dan pembinaan dari ke vaskes juga kurang. Ini mesti memang harus kita rajinkan lagi lah gitu. Sosialisasinya ya Bu ya. Oke, jadi yang membedakan lebih ke siapa nih yang menerima uang tersebut atau menerima pendanaan tersebut ya. Kalau dari institusi itu berupa sponsorship berarti. Individu juga harusnya institusi yang menetapkan. Berarti bukan dari pihak. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Perusahaan itu nggak boleh langsung menunjuk. Bu Ami yang berangkat, nggak boleh. Jadi harusnya direktur itu yang menunjuk apakah saya pantas berangkat apa tidak, gitu kan? Kan seorang yang pimpinan rumah sakit kan mesti tahu nih rumah sakit mau dibawa kemana gitu. Terus siapa yang kira-kira bisa berangkat, kan nggak mungkin satu orang ini saja kan, mestinya ada kaderisasi, ada pengembangan. Nah itu yang harusnya diberi kesempatan kepada orang lain. Nah selama ini kan sponsorship yang ada itu tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Dia lagi. Karena kebetulan yang bersangkutan dokternya meresepkan obat yang milik perusahaan tersebut, misalnya salah satunya seperti itu, gitu ya. Itu ya sobat sehat yang membedakan antara gratifikasi dan juga tadi sponsorship. Nah kemudian untuk pengendalian dan tata kelola akan kasus-kasus seperti ini bagaimana Bu nantinya? Nah kebetulan pertama kan kita punya MOU dengan KPK dan PPATK ya. Kementerian Kesehatan punya MOU. Jadi satu pengendaliannya sebetulnya memang pelaporan dari industri kesehatan ke website
website KPK maupun Kemenkes. Oh, mereka udah kasih berapa? Udah ngasih kapan gitu kan ke rumah sakit ini. Dan rumah sakit tuh sayangnya udah banyak industri yang lapor, tapi rumah sakit nggak lapor kalau nerima. Kan harusnya dia juga lapor dong. Ngasih tahu bahwa dipakai oleh siapa. Ada gitu. Feedbacknya ya, Bu, ya. Supaya kita itu terbuka aja gitu loh. Nah, itu sebenarnya harusnya itu sebagai bagian dari pengendalian. Cuman kurang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebetulnya adalah informasi-informasi dari PPATK. Jadi kami itu dapat listing gitu ya, ratusan orang-orang. Siapa-siapa saja gitu kan. Nah, sementara yang kami lakukan tahun lalu adalah memberikan teguran kepada orang-orang yang kebetulan ASN-nya Kemenkes. Kita beri sanksi pada mereka. Dan kita lakukan pembinaan. Karena ini sudah menyentuh masuk ke rekening pribadi yang bersangkutan. Nah, untuk sanksi, Bu, menarik ini. Apa sanksi yang akan diberikan pada orang-orang individu maupun institusi yang mungkin tidak patuh ya terhadap peraturan tersebut? Memang sanksi yang kita sampaikan atau kita berikan adalah sanksi yang memang harus ikut aturan ASN ya, gitu. Beda dengan swasta gitu ya. Tetapi maunya saya, diumumin nih orang yang terima, jadi biar malu gitu ya. Atau ada sanksi sosial gitu kan. Nah, tapi paling tidak ya kalau saya ya, paling tidak dengan adanya institusi itu mendapat teguran karena tidak mengawasi dokter-dokter yang ada di institusi itu menurut saya seluruh manajemen harusnya berbenah diri. Gitu ya, harusnya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi lagi di lingkungan rumah sakitnya. Harusnya seperti itu ya menurut saya, perbaikannya. Jadi tidak harus selalu sanksi sosial atau hukuman disiplin yang diberikan kepada individu. Gitu. Nah tadi kan juga dibahas, Bu, terkait sedikit mungkin kita perlu mensosialisasikan lagi. Nah dari situ, Bu, mungkin kemana aja sih target sosialisasi ini sebaiknya diberikan gitu? Pertama mungkin kepada asosiasi-asosiasi industri kita harus panggil gitu ya, industri farmasi, industri alat gitu ya. Saya dipanggil sekali baru waktu itu, industri farmasi, industri alat juga kita sampaikan gitu bahwa kita punya Permenkes 58. Memang itu 2019, udah lama sekali saya nggak diundang lagi tuh sama mereka. Nah itu pertama, supaya mereka tuh tahu itu tidak boleh. Terus yang kedua, karena yang memberi juga sebetulnya harusnya bisa kena sanksi. Ya kan pemberi gratifikasi itu sebetulnya. Bukan pemberi sponsorship kalau dia memang kasih ke individu. Kecuali kalau yang perusahaan itu kasih ke rumah sakit. Lain. Tapi kalau sampai industri itu kasih ke individu, ya itu gratifikasi. Ya dong, gitu. Nah, harusnya dia terima sanksi. Karena nggak boleh kan, dia harus ngasih gitu kan. Ada aturan itu KPK. Nah, itu harusnya industri ya, disosialisasi. Kedua, asosiasi-asosiasi rumah sakit. Persatuan rumah sakit kan banyak tuh. Rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah gitu ya. Harusnya kita undang. Kita sosialisasikan gitu. Ya, terus nanti baru profesi-profesinya. Gitu. Memang kalau langsung ke profesi agak susah karena banyak kan. Profesi tenaga kesehatan, profesi medis itu banyak banget. Nggak mungkin. Tetapi yang tidak industrinya, kalau kita bisa stop, mereka ngasih, kemudian rumah sakitnya, institusinya, baru kita. Itu sobat sehat dan healthy semuanya. Bu, ini saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum nanti saya tanya tentang harapan. Misalkan, Bu, ada tenaga medis yang mungkin atau tenaga kesehatan ya, yang mungkin ingin mengikuti seminar di suatu tempat, tapi ternyata dari institusinya mungkin belum ada nih kuota ke sana gitu. Kemudian mereka mencari sendiri inisiatif, cari sponsor kali ya di luar. Nah kalau kayak gitu boleh nggak sih, Bu? Selama itu dilaporkan, nggak apa-apa ya? Harus dilaporkan. Jangan nggak dilaporkan. Nggak usah dilaporkan. Laporkan ke institusi, laporkan ke KPK, harus dilaporkan. Terbuka aja, gitu loh. Jadi menurut saya keterbukaan ya itu penting banget.
ya mau menerima apa saya cari sponsor, ini dilaporkan. Gitu. Nanti kalau pimpinan dari dokter itu merasa boleh, ya kenapa tidak? Gitu. Tapi kan memang harus ada prosedur yang harus dijalani secara tata kelola administrasi dan dilaporkan. Menurut saya sih. Dan pelaporan ini tuh sebenarnya bisa diakses melalui kayak website gitu atau bagaimana sih, Bu? Setahu saya ada teman-teman industri farmasi dari industri luar negeri ya, bukan itu mereka rajin untuk melaporkan ke KPK tuh. Oh, berarti langsung di website, terus disisikannya ke kami. Tapi yang ngelapor ke kami sedikit, yang ngelapor ke KPK juga sedikit. Tapi ada, laporannya ada. Tapi tidak sebanding dengan nilai yang diberikan, informasi yang diberikan dari industri ini gitu. Nah, kita masih mau men-challenge industri yang nasional nih. Untuk juga, ayo dong lapor gitu loh, kalau memberikan gratifikasi. Gitu. Itu masa mau disentil dulu sama kasus nih baru mau lapor ya. Jadi untuk industri-industri mungkin bisa lebih terbuka mulai dari sekarang. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan terkait sponsorship, ada harapan nggak Bu terkait yang berkaitan dengan pemberian sponsorship ini ya Bu ke depannya? Sekali lagi kita harus memahami bahwa kalau sponsorship itu adalah sesuatu yang harus juga bisa memberikan imbal balik ya kepada institusi itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena kemampuan kita bisa lebih bertambah karena adanya sponsor dari industri. Kita mengikuti seminar-seminar, kan harusnya begitu. Jadi harapan saya sih sebetulnya dilaporkan aja ya, teman-teman baik yang bekerja di Vaskes sebagai manajemen maupun dari industri gitu ya, laporkan industri, melaporkan berapa yang diberikan dan untuk apa, dan silakan institusi kesehatan melaporkan penerimaannya dipakai untuk apa dan berapa, sehingga ini tidak ada lagi dispute atau mereka-reka gitu ya, ini dipakai oleh seorang individu tidak kan, tapi ini untuk organisasi fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi menurut saya keterbukaan sangat penting. Saya ngajak teman-teman, sudah saatnya kita berubah ya gitu, tidak lagi harus kita tutupi, dan ini adalah untuk kepentingan pelayanan kita sendiri sebetulnya. Nah, itu healthy dari Bu Ami supaya nanti lebih rajin-rajin lapor gitu. Tidak hanya untuk dari pemberinya saja tapi juga penerima ya Bu ya. Harus kedua belah pihak yang melaporkan. Oke, terima kasih Bu Ami untuk waktunya. Luar biasa sekali ya, kita jadi lebih jelas gitu terkait kasus yang lagi banyak diperbincangkan dan tidak berasumsi lagi ya Bu ya. Dan semoga nanti lebih jelas ke depannya, dan nanti kita tunggu peraturan-peraturan yang mungkin lebih rinci lagi ya Bu ya, yang nanti kita akan perbaiki kembali. Nah, agar lebih jelas gitu nanti apabila ingin memberi atau mau menerima, itu agar ada aturan-aturan atau payung hukumnya. Itu saja Healthy semua, terima kasih, dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang tahu tentang sponsorship ini dan payung hukumnya dan tentunya aturan-aturan jelasnya. Itu saja dari kami, saya Yure dan juga Bu Ami, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat.